Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Alfauji dengan NIM 2286240003. Di sini saya dari kelompok 5 mata kuliah pengantar ilmu politik, di mana kelompok saya membawakan judul yang berjudul Analisis Politis Terhadap Pemindahan Ibu Kota Negara. Nah, dari judul ini kita meninjau beberapa yang kita bahas mengenai pemindahan ibu kota Nusantara, di mana pemindahan ibu kota Nusantara ini dilatar belakangi oleh kondisi lingkungan yang sangat memungkinkan apabila ibu kota negara dipindahkan dari Jakarta ke Kalimantan. Namun di sisi lain ada juga faktor yang harus diketahui dan selain diketahui ada juga faktor yang harus diperhatikan, mulai dari kondisi para warga sekitar yang akan mulai tergeser, serta bagaimana kesiapan negara dan pemerintah dalam menentukan kebijakan ini. Selanjutnya akan dibahas di kajian teoritis. Nah, pemindahan ibu kota negara merupakan wacana dari dulu sejak zaman Soekarno, dan juga SBY, Susilo Bambang Yudhoyono. Namun pada nyatanya pemindahan ibu kota negara ini baru terrealisasi di era pemerintahan Bapak Joko Widodo, di mana pemerintahan Bapak Joko Widodo ini berfokus pada pembangunan nasional dan juga pemerataan pembangunan, yang artinya pembangunan saat ini hanya terfokus pada Pulau Jawa. Namun pada pemerintahan Prabowo tersebut pembangunan dimeratakan semerata mungkin. Nah, contohnya adalah pemindahan ibu kota negara ini dengan dinamakan PSN, Proyek Strategis Nasional. Para politisi meninjau untuk memindahkan ibu kota negara harus diperhatikan beberapa aspek, mulai dari ekologis, sosial, budaya, lingkungan, serta kesiapan negara dalam manajemen administrasi untuk pemindahan ibu kota tersebut. Nah, lalu beberapa ahli juga berpendapat bahwa untuk memindahkan negara harus mempunyai landasan teoritis yang sangat kuat sehingga memungkinkan negara ini dapat dipindahkan ke Kalimantan. Lalu bagaimana pendapat para politisi tentang pemindahan ibu kota negara ini? Pendapat para politisi adalah pemindahan ibu kota negara bisa dilakukan apabila memenuhi kriteria syarat negara serta mampu menghadapi kesiapan dari berbagai bidang seperti administrasi, ekonomi, sosial, dan budaya. Namun di sini kami merumuskan identifikasi masalah, di mana identifikasi masalahnya adalah alih-alih membawa kemajuan, justru pemindahan ibu kota negara ini bisa menimbulkan keuntungan bagi sekelompok orang saja. Jadi kita harus melek akan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, mulai dari kebijakan A sampai kebijakan Z. Entah itu untuk benar-benar untuk menjadikan negara ini sebagai negara yang ideal, atau hanya untuk sekedar menjadikan sebagai pembangunan formalitas doang, sebagai formalitas pembangunan doang. Di sini kita kaji juga beberapa rumusan masalah. Apakah negara layak untuk dipindahkan ibu kotanya, dan seberapa mungkinkah Indonesia bisa bisa berdampingan langsung dengan masyarakat adat dan lingkungan, dan bagaimana caranya dengan pemindahan ibu kota negara ini tidak ada yang namanya istilah kaum warga adat itu terpinggirkan atau termarginalkan seperti itu. Karena yang saya lihat dari sini adalah pemindahan ibu kota ini memberikan dampak yang signifikan, mulai dari kondisi lingkungan yang rusak, ketimpangan sosial, serta juga warga adat yang terpinggirkan, serta memungkinkan peluang para kaum imperialis untuk mengeruk seluruh hasil kekayaan warga adat tersebut. Nah, bagaimana caranya pemerintah harus menanggulangi hal-hal tersebut untuk bisa mewujudkan ibu kota
ibu kota Nusantara sebagai wajah baru dari ibu kota negara. Dari sini kita berpendapat bahwa pemindahan ibu kota ini bisa dibilang kurang gitu ya, kurang relevan melihat kondisi Indonesia yang sekarang penuh dengan problematik dan belum terselesaikan. Bagaimana caranya pemerintah tersebut harus menyelesaikan apa permasalahan yang ada di negara tersebut. Pemindahan ibu kota negara ini walaupun wacana sejak zaman dulu dan hanya mampu direalisasikan pada era pemerintahan Joko Widodo, yang artinya apakah dari pemindahan ibu kota ini benar-benar murni untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan karena melihat kondisi Jakarta yang sekian hari sekian memburuk akibat dari dampak ulah-ulah manusia tersebut, seperti dampak dari kendaraan bermotor atau pembangunan yang tinggi yang konon katanya Jakarta pada 2050 akan tenggelam oleh air. Nah, dari situ mungkin memperkuat alasan pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan. Dan Kalimantan juga bisa disebut sebagai paru-paru dunia gitu ya, penghasil oksigen terbaik keberapa ya? Saya lupa itu. Nah, namun apabila ibu kota negara dipindahkan ke Kalimantan, yang akan terjadi bahwa Kalimantan ini akan seperti Jakarta, di mana akan rusak, akan timbul masalah-masalah baru, dan akhirnya alam yang kita sayangi akan hilang begitu saja. Namun pada saat ini juga proyek pembangunan strategis nasional Bapak Joko Widodo ini, yaitu pemindahan ibu kota negara ini, bisa disebut IKN, bisa dilihat sekarang terbengkalai, nggak ada follow up lagi. Nah, seperti yang saya katakan tadi, bahwa apakah pembangunan strategis nasional ini murni untuk mengubah untuk mengubah tatanan kenegaraan, atau hanya formalitas pembangunan semata yang dirancangkan oleh Bapak Jokowi? Terus berangkat dari kajian teoritis, kami berangkat ke metodologi. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskripsi atau studi literasi, dengan mewawancara para pengamat-pengamat politik atau para kaum muda yang bisa disebut juga sebagai aktivis muda gitu ya, serta dengan mencari berbagai artikel ilmiah yang dirasa valid, sehingga kita bisa menyanjungkan hal-hal tersebut untuk dikaji lebih dalam. Apakah benar-benar layak ini si ibu kota negara ini untuk dipindahkan ke Kalimantan seperti itu? Mungkin hanya sedikit pandangan dari saya bahwa negara seharusnya tidak perlu memindahkan ibu kota ke Kalimantan, karena dirasa di sana tuh akan banyak kejadian-kejadian yang sama seperti kita alami. Orang-orang tidak berdosa akan mengalami dampak yang sama akibat ditimbulkan oleh ulah kita yang tidak bertanggung jawab. Mohon maaf, bukan ulah kita, ulah pemerintah yang tidak bertanggung jawab, seperti ya para kaum imperialisme yang mengeruk kekayaan alamnya, para kaum kapitalis birokrat lah, dan lain-lain yang bisa menyengsarakan rakyat tersebut. Alih-alih membawa perubahan, justru pemerintah memberikan sengsara bagi rakyat yang signifikan. Selain itu juga ada landasan hukum kenapa negara harus dipindahkan ke ibu kota Nusantara. Lalu juga ada yang namanya faktor lingkungan yang telah tadi saya jelaskan. Mungkin seperti ini yang dapat saya sampaikan, terlebih dari keakuratan dan tidak keakuratannya yang saya sampaikan itu bisa dinilai lebih lanjut oleh Bapak selaku
dosen pengampu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.